Setelah sebelum-sebelumnya kita dibuat gemas dengan hubungan antara Gojin dan juga Shina, entah kenapa di episode ini Mimin dan mungkin juga kalian merasakan kalau Gojin maupun Shina mulai ada perasaan satu sama lain, ya kan? Berawal dari keduanya yang secara tidak sengaja melakukan hal-hal dekat bersama, pasti lama-kelamaan keduanya akan merasa nyaman lalu jatuh cinta, bukan? Apalagi di episode ini Gojin merasa bahwa dia dan Shina memiliki banyak kesamaan. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 6 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Awal episode dibuka dengan Kang Min yang kini sudah mendekam di penjara. Ia diminta petugas untuk keluar karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Lalu Shin melompat ke Pak Yang Tae yang mendatangi pusat penahanan. Di sini Yang Tae sangat terkejut karena ia melihat ada wakil Xiao Segi baru saja pergi meninggalkan tempat penahanan tersebut. Dan hal ini membuat penonton seperti kita menjadi semakin suzon kalau mungkinkah Segi datang ke sana untuk menemui Kang Min, dan mungkinkah bahwa Segi adalah penjahat misterius yang meneror Gojin selama ini. Lalu di sisi lain, Gojin yang tengah berusaha mengingat kejadian kecelakaan dirinya, didatangi Segi yang membawakannya sarapan berupa makanan yang dulu biasa dimakan oleh Gojin untuk membantu Gojin mengingat. Namun Gojin menghiraukan semua itu dan meminta Segi untuk mempertemukannya dengan Kang Min di penjara karena ada suatu hal yang harus ditanyakan oleh Gojin sekali lagi. Masih belum puas membalaskan dendam, Shina diam-diam mengirim surel kepada para karyawan dengan menggunakan emailnya Gojin. Dalam isi surel tersebut, Shina membuat sebuah aturan baru, di mana setiap 2 minggu sekali ada makan malam khusus yang menunya adalah daging, dan makanan itu kini juga diperuntukkan untuk bagian-bagian rendahan, seperti misalnya bagian keamanan dan juga cleaning service. Jelas hal ini membuat semua pihak menjadi senang, apalagi mereka tidak lagi diminta lembur dan harus pulang tepat waktu. Gojin yang tak tahu apa-apa tentang pengumuman surel itu pun hanya bisa kebingungan apa yang terjadi sebenarnya dengan orang-orang. Kemudian Shina memperlihatkan Gojin yang kini sudah berada di tahanan. Ia meminta Segi untuk meninggalkannya agar mereka bisa berbicara empat mata. Di sini Gojin masih saja mencurigai Kang Min bahwa pasti ada seseorang di balik layar yang menjadi dalang berkomplot dengannya. Dan karena Kang Min masih menutup mulutnya, Gojin malah berpikir kalau mungkinkah Shina dan Kang Min adalah komplotan yang saling bekerja sama untuk mencelakainya karena kejadian keduanya di waktu yang sama. Namun sekali lagi Kang Min membantah itu semua dan Gojin mempercayainya karena Kang Min terlihat jujur mengatakan dia tidak mengenal nama Shina. Dan Kang Min baru sadar ketika Gojin memberikan clue sekretarisnya bernama Shina. Jadi tidak mungkin keduanya saling bekerja sama. Untuk menjatuhkan Gojin, Pak Yang Tae mulai mendekati Baek Suyong agar berada di pihaknya. Dan kini dia juga akan mendekati Shina untuk mendapat dukungan. Cara yang ia lakukan untuk menggait hati Shina adalah membelikan Shina beberapa tas mahal, yang malah hal tersebut berubah menjadi musibah. Tiba-tiba istri Pak Yang Tae ada di sana dan malah marah kepada Shina yang dianggap sebagai gundik barunya dari Pak Yang Tae dan sedang memeloti uang suaminya. Tanpa sempat mendengar penjelasan, sang istri ini langsung menjabak rambut Shina, bahkan berniat menamparnya, dan untungnya tiba-tiba Gojin datang tepat waktu menyelamatkan. Berkat informasi dari detektif suruhannya, Gojin pun langsung membalaskan dendam Shina yang teraniaya itu dengan membeli semua deretan tas-tas mahal, tapi yang bayar adalah Pak Yang Tae. Nah, pasangan suami istri itu pun tak bisa mengelak karena Gojin mengancam melapor polisi atas kasus penganiayaan kepada calon istrinya. Yang mau tak mau, satu deret tas-tas mahal itu pun diborong oleh Pak Yang Tae. Kemudian saat Gojin dan Shina hendak pulang, mereka bertemu dengan Baek Suyong. Dan karena Gojin malu jika harus berpapasan langsung, ia pun berpura-pura sedang bersikap romantis dengan Shina, yang membuat Shina sedikit baper dengan perlakuan tersebut. Shina yang sedang mengantar Gojin pulang dikagetkan oleh telepon masuk dari tetangganya yang mengabarkan bahwa traktor ayah Shina terperosok ke parit dan terbalik. Tanpa memperdulikan Gojin, ia pun langsung pulang ke rumahnya hingga membuat Gojin mabuk perjalanan karena saking cepatnya. Tapi sayang, kekhawatiran itu berakhir kecewa karena ternyata ayahnya justru baik-baik saja dan hanya traktornya saja yang terbalik akibat dipinjam tetangganya tersebut. Shina sendiri tak bisa kecewa kepada ayahnya dan malah Gojin diminta minum teh bersama oleh ayahnya. Nah, banyak pujian terlontar untuk Gojin yang mereka anggap tampan, dan anehnya di sini Gojin malah dengan pedenya mengatakan bahwa dia adalah tunangan dari Shina. Sedangkan Shina sendiri berusaha membantahnya. Kemudian saat Gojin hendak pulang ke ibu kota,
Tiba-tiba Gojin pingsan karena terkejut melihat Oki yang sedang berlatih akting dengan riasan hantu. Dan kejadian ini pun membuat Gojin dan Shina akhirnya bermalam di rumah ayahnya. Gojin yang hendak pulang tengah malam karena tak ingin terus berada di desa, malah kembali dikejutkan oleh para tetangga yang ramai-ramai datang ke rumah untuk memperingati meninggalnya ibu Shina, yang membuat Gojin tak jadi pulang ke ibu kota. Dalam pesta peringatan ini, Gojin dipaksa untuk minum, tapi Gojin yang tak biasa minum berusaha sebisa mungkin tidak meminumnya. Ini juga dilakukannya karena dia hendak menyetir pulang yang akan berbahaya jika dalam keadaan mabuk. Dalam situasi ini, Gojin terus saja mencoba untuk keluar dan pulang diam-diam. Tapi sayang, rencananya selalu ketahuan dan gagal. Sampai ketika akhirnya dia berhasil keluar dari pesta dan rumah tersebut, namun musibah lainnya malah menghampirinya, yakni Gojin diberhentikan kepolisian karena mengemudi sangat kencang di jalanan desa. Apalagi Gojin berbau alkohol yang membuatnya langsung digelandang ke kantor polisi. Polisi sendiri sudah berkali-kali dijelaskan oleh Gojin bahwa ia tidak meminum alkohol dengan bukti nafasnya yang tak tercium bau alkohol dengan sebuah alat. Tapi penjelasan dan bukti tersebut masih saja tak dihiraukan kepolisian, hingga akhirnya Shina harus datang untuk menjadi wali penanggung jawabnya. Gojin pun akhirnya bisa bernafas lega karena dia jadi bisa kembali meneruskan perjalanannya. Nah, tapi sekali lagi nasib sial mendatanginya karena mobil Gojin kehabisan bensin, sedangkan pom bensin tutup di malam hari, yang membuatnya akhirnya kembali ke rumah Shina untuk menginap. Di sini, walaupun Gojin memasang wajah kesal, tetap saja akhirnya suasana desa dan kehidupan di desa membuatnya tersenyum karena toh mengingatkannya dengan kehidupannya dulu ketika neneknya masih hidup. Esok paginya ketika Gojin dan Shina pulang, sang ayah memberikan banyak sekali buah tangan berupa kentang di mobil. Dan karena penempatannya tidak disusun rata, hal tersebut membuat Gojin kesepitan, dan akhirnya ia yang marah menyuruh Shina membuang kentang-kentang itu ke jalan. Shina yang lahir dari kalangan bawah merasa bahwa Gojin tidak menghargai pemberian ayahnya, karena Gojin tidak tahu bahwa kentang-kentang itu ditanam dengan susah payah oleh para petani, jadi bisa-bisanya Gojin meremehkan bahan makanan berguna tersebut. Dan akhirnya Shina pun memilih turun bersama kentang-kentangnya, membiarkan Gojin menyetir sendirian. Nah, karena kentangnya sangat banyak, dan Shina tak bisa menghabiskannya sendirian dan sulit pula untuk membawanya ke rumah, Shina pun membagi-bagikannya secara gratis ke banyak orang, dan dia menyisakan satu kardus untuknya sendiri. Lalu ketika dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang pemuda pekerja keras yang sangat memperhatikan kesehatan ibunya. Tapi ketika menyeberang jalan, tiba-tiba saja pemuda tersebut tertabrak mobil hingga berlumuran darah, tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Shina jadi semakin merasa sedih, tapi juga merasa masih sedikit keberuntungan untuknya, karena setidaknya ia masih diberi kesempatan hidup untuk berpamitan dengan orang-orang. Tidak seperti pemuda tersebut yang mati secara tiba-tiba bahkan tanpa memberi ucapan terakhir untuk ibunya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.